Wujudnya itu adalah wujud dewa. Salakanagara itu ada di Pandeglang. Cek 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 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rizal di channel kesayangan kita semua yang punya komitmen untuk memajukan kebudayaan dan peradaban, di Heritage Channel. Kali ini kita kedatangan tamu ya, walaupun sesungguhnya kita yang bertamu ini. Salah seorang pemerhati sejarah atau bisa disebut juga salah satu sejarawan di Banten ini. Langsung saja mungkin kita sapa dulu ya. Halo Kak Dadan, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Aktivitas masih lanjut ya di tengah pandemi? Masih. Makanya kita pakai masker. Makanya pakai masker. Oke. Ini saya nggak pakai masker karena memang tadi udah bebersih begitu. Oke. Udah bersih-bersih. Nah kali ini Kak kita pengen ngobrol-ngobrol seputar katakanlah isu yang hangat beberapa waktu lalu begitu, persoalan penemuan salah satu arca di daerah Pandeglang gitu kalau tidak salah, di daerah Pandeglang yang sempat menghebohkan beberapa kalangan terutama para pemerhati sejarah begitu. Nah, tanggapan Kakak sendiri melihat itu bagaimana? Karena kan begini, pasca itu ditemukan, kemudian beberapa tim dari Balai Cagar Budaya dan para arkeolog ini coba melakukan verifikasi begitu, benar atau tidak benda tersebut begitu. Nah ini gimana Kak menurut Kakak selaku salah satu pemerhati sejarah juga di Banten? Saya buka dulu ya. Silakan. Ya. Saya mendapatkan informasi itu pada Sabtu malam. Nah, pada Sabtu malam itu artinya malam Minggu. Saya mencoba memperhatikan dari gambar yang ada, dari pemberitaan yang ada. Saya tidak ingin berspekulasi dulu. Sebelum saya mendatangi lokasi. Saya melihat langsung lokasi. Itu setelah berapa hari setelah itu ditemukan? Kalau menurut masyarakat itu ditemukannya hari Jumat. Nah, Jumat. Artinya 1 hari berselang saya memperoleh informasi mengenai temuan tersebut. Nah, maka hari Minggu saya ke lokasi. Saya bersama Hilmi Hudaya, anggota Banten Heritage. Saya mencari informasi di mana sih lokasi penemuan ini. Ada satu informasi yang saya peroleh dari pemberitaan, ya, itu ada Abah Upi yang menemukan benda tersebut. Abah Upi yang menemukannya ya, pertama kali. Ya. Nah, maka saya ke Juhud. Saya mencari informasi, saya bertemu dengan Ikop. Saya bertanya kepada Ikop, kenalkah dengan Abah Upi? Nah, kami bertiga. Saya bersama Hilmi Hudaya dan Ikop bersama anaknya tentunya menuju lokasi tempat Abah Upi. Saya bertemu langsung dengan Abah Upi. Ketika saya bertemu langsung dengan Abah Upi ternyata bukan yang menemukan. Bukan orang pertama yang menemukan. Ya. Ternyata dia, ini menurut dia ya. Menurut dia itu mendapatkan informasi bahwa orang desa Pasir Putih, kepala desa Pasir Putih meminta dia untuk datang ke lokasi karena lokasi ditemukannya benda tersebut ada tanah milik dia, itu di perbatasan tanah milik dia dan tanah milik siapa satu lagi ya, saya lupa namanya.
Nah itu ada di bawah, katanya tanah milik dia itu di atas, sementara tempat lokasi ditemukannya itu di bawah. Ya. Nah maka dia mengatakan, saya bukan yang menemukan pertama, tapi saya mendapatkan informasi bahwa ada ditemukan kepala arca di tempat tersebut. Nah terus saya bertanya, sekarang kepala arcanya ada di mana? Masih ada di lokasi atau sudah berpindah tempat? Menurut informasi yang saya peroleh dari Abah Upi tersebut, arca tersebut sudah berpindah dari tempat awal mula ditemukan. Awal mula ditemukan ke tempat Pak RW. Nah, lantas saya mencari di mana sih rumah Pak RW ini. Ya. Saya ke sana. Lagi-lagi saya bersama Hilmi Hudaya, saya bersama Ikok dan anaknya. Setibanya di sana di Pasir Putih. Nah, kebetulan sekali di Pasir Putih itu ada satu situs Pahoman namanya, ya. Di situ ada menhir beserta petirtaannya, lengkap dengan petirtaannya. Rumah Abah Sani itu ketua RW. Abah Sani kebetulan bertetangga dengan rumah Nurjaya. Nurjaya itu adalah juru pelihara situs Pahoman. Ya. Maka saya datang ke situ. Ya, saya datang ke tempat itu. Nah, kemudian saya ngobrol lah. Pertama kali yang saya tanyakan adalah bagaimana asal usul penemuan benda atau patung arca tersebut. Oke. Dan apa selanjutnya? Jadi yang pertama kali mereka sampaikan pada saya adalah dia bingung. Masyarakat di sana sudah terbelah dua. Ada yang percaya bahwa ini adalah benda purbakala, ada yang tidak percaya. Nah, pada saat itu saya bertanya juga, bagaimana asal usul benda tersebut atau patung arca tersebut sampai ke tempat itu. Diperolehlah informasi, saya tiap hari ke tempat tersebut dan tiap hari itu tidak menemukan benda tersebut. Artinya ini ada yang aneh. Kok bisa ada benda tersebut di tempat itu? Nah, menurut Abah Sani tersebut, ya, dan menurut Nurjaya, bahwa beberapa bulan terakhir ada seorang lelaki, ya, yang katanya seorang ustadz, konon katanya dari Tangerang, ya. Lantas dia sering ke tempat itu. Nah, saya tidak tahu apakah ada hubungannya antara ustadz ini dengan benda tersebut. Ya. Dan itu bukan kapasitas saya untuk menjawabnya, ya. Nah, kemudian oke lah kalau begitu, mana benda tersebut? Diperlihatkan lah. Saya lihat, saya foto, saya ukur. Dia memiliki ketinggian patung arca tersebut, ya. Memiliki ketinggian 40 cm dengan lebar 25 cm gitu. Setelah saya ukur detail-detailnya, saya foto. Saya foto dari depan, dari samping, dari belakang, dari atas. Untuk apa saya foto? Karena saya bukan arkeolog. Ya, saya bukan arkeolog. Saya WA dan mengirimkan gambar hasil foto saya kepada Profesor Agus Aris Munandar, yaitu arkeolog
dari Universitas Indonesia. Iya, dari UI ya. Iya. Dan pada saat itu profesor itu menjawab bahwa ini ada keraguan. Saya melihat apa patung tersebut. Yang pertama, apa senyumnya itu terlalu tersenyum. Karena dulu itu, ya dulu ini menurut Pak Agus Haris Munandar, dulu itu orang itu membuat patung itu untuk kepentingan meditasi, untuk kepentingan keagamaan, dan wujudnya itu adalah wujud dewa. Dan patung tersebut adalah salah satu patung Buddha, salah satu patung Avalokitesvara. Ini jadi pertanyaan juga, nanti kita akan jelaskan. Avalokitesvara kok ada di Banten? Ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan nantinya. Nah, dia terlalu tersenyum. Padahal untuk patung Avalokitesvara dia tersenyum, memang tersenyum, tapi tersenyumnya tidak terlalu tersenyum. Yang kedua, bentuk hidungnya terlalu lebar. Ya. Yang ketiga, mahkotanya, rambutnya itu terlalu rapih. Nah, yang keempat, patahan leher itu tidak sama dengan antara arca patung yang ini, ya, arca yang ini dengan arca yang lain yang ditemukan. Maka keraguan Profesor Agus Haris Munandar ini di WA ke saya, dan saya nyatakan bahwa ini adalah benda yang dibuat masa kini. Artinya bukan peninggalan masa lalu. Tapi hebat orang yang menyimpan benda tersebut di Pasir Putih. Sepertinya benda tersebut disimpan dulu sama dia biar ada lumutnya. Memang itu ada lumutnya. Dan hidungnya dipenggas gitu. Ya. Ya, dipenggas sepotong. Jadi biar meninggalkan kesan bahwa ya, itu tempo dulu gitu. Ya. Wah. Jadi ada kesan seperti itulah. Nah, menurut masyarakat bahwa ini ada yang ngomong bahwa ini hasil dari tirakatnya muncul sendiri. Versi yang kedua berbicara bahwa ini muncul dari tanah, benda tersebut. Dan katanya akan ada badannya yang terkubur di dalam tanah sedalam 170 meter. Saya bilang 170 meter kan tinggi sekali gitu loh. Dan itulah hal-hal keanehan yang timbul akibat dari diketemukannya kepala arca tersebut. Jadi bisa dipastikan bahwa itu bukan arca peninggalan pada zaman dahulu kala ya. Ya, meskipun sebelumnya Profesor Agus itu pernah melihat, tapi tidak melihat detail ya. Ini adalah Avalokitesvara peninggalan abad 9. Apabila kita berbicara abad 9, maka saya langsung terfokus pada tesis dari Profesor Guillaume, asal Prancis itu, yang mengatakan bahwa daerah Gunung Karang, daerah Pulasari itu sudah ada peninggalan peradaban pada abad 9. Nah, itu terpatahkan juga oleh pendapat Profesor Haris Munandar itu sendiri gitu. Iya. Oke, jadi memang yaitu bisa dipastikan bahwa
bukan peninggalan sejarah masa lampau begitu Pak. Betul. Artinya itu kayak semacam apa ya? Orang sengaja naruh di situ kemudian akhirnya timbul kesan dari masyarakat, ya tahu sendiri misalkan di kita bahwa muncullah cerita-cerita rakyat. Nah, kemudian apabila masyarakat sendiri misalnya gitu Kak menemukan benda-benda yang aneh atau benda-benda tinggalan masa lampau, ini baiknya apa yang harus dilakukan gitu? Apakah langsung mengevakuasi benda tersebut atau dibiarkan dan melaporkan ke pihak yang memiliki wewenang, itu gimana? Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 jelas bahwa apabila masyarakat menemukan benda kalau dia tertanam tidak sengaja dan dia menemukan benda tersebut, sepatutnya dia segera melaporkan ke dinas yang berkaitan dengan kebudayaan. Kalau di Pandeglang itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kalau di tempat lain misalnya di Cilegon itu Dinas Pendidikan saja, ya. Nah, kalau kebudayaan itu urusannya dengan bidang apa? Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini kan urusannya dengan kebudayaan. Nah, jadi itu harus melaporkan. Yang melaporkan ini dari dinas ini melaporkan ke apa? BPCB. Nah, BPCB sebenarnya bukan untuk mengekskavasi, ekskavasi. Akan tetapi BPCB memiliki ahlinya yang berhak untuk mengekskavasi itu Balar Arkeologi, ya, di Bandung adanya. Nah, itu tugasnya, yang ekskavasi itu tugasnya tim dari arkeolog. Nah, akan tetapi apabila benda tersebut bisa dibawa, bisa diangkut misalnya, ya, angkut saja. Oh, itu boleh? Boleh, kalau untuk menyelamatkan boleh. Akan tapi dikasih tanda di tempatnya bahwa ini benda ini ada di sini dan itu bisa diangkat gitu. Khawatir itu hilang. Ya. Akan tapi kan kalau ketemunya tidak sengaja benda tersebut tertanam di dalam tanah, itu kan tidak mungkin diangkat. Jadi masyarakat harus melaporkan ke yang berwenang. Yang berwenang itu kan banyak, ya. Khususnya dari kantor BPCB yang ada di Serang. Jadi itu ya, di antaranya langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika kita menemukan suatu benda yang kita rasa ini agak asing begitu, terutama soal tinggalan masa lampau. Nah, kemudian saya ingin coba bertanya pada itu tadi di Desa Pasir Putih. Nah, ada nggak misalnya kaitan bahwa di Desa Pasir Putih itu selain daripada arca yang ditemukan itu dengan misalnya tidak jauh dari lokasi sekitar juga pernah misalnya ada temuan-temuan bersejarah lain? Ya. Kalau di Pasir Putih Pandeglang itu ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada temuannya, ya, yaitu di situs Pahoman. Di situs Pahoman itu ada arca. Bukan arca, menhir maksud saya. Menhir, batu berdiri. Iya, batu berdiri, lengkap dengan petirtaannya. Jadi setiap ada batu berdiri, ada menhir, pasti ada mata air. Itu tidak mungkin tidak, pasti itu. Nah, ini menhir sebagai apa? Menhir itu banyak fungsinya. Akan tetapi kebanyakan di Provinsi Banten ini menhir itu sebagai tempat pemujaan pada zaman dahulu, ya, tempat pemujaan pada zaman dahulu. Dan di menhir Pasir Putih itu adalah tempat pemujaan masyarakat
lokal dulunya ya, dulunya, dan itu teras siringnya jelas. Dan itu tinggalan masyarakat Hindu atau Buddha? Saya tidak berpikir itu masyarakat Hindu atau Buddha. Oh, Saya begitu. berpikir itu adalah agama lokal. Oh, Ya. Karena kalau misalnya Hindu, mana puranya? oh ya. Kalau Buddha, mana candinya? Itu kan tidak ada di sini. Kira-kira ini menurut Kak Dadan sendiri itu ada kaitannya nggak dengan apa sih kerajaan Salakanegara yang memang sudah dari beberapa waktu lalu ini ramai diperbincangkan. Ya. Silakan itu Kak. Saya rasa masyarakat juga pengen tahu lebih banyak Ya. gitu. Awalnya tentang Salakanegara ini ditemukannya pada tahun 70-an. Muncul nama Salakanegara. Kenapa ditemukan Salakanegara? Kenapa diperbincangkan tentang Salakanegara? Salakanegara ini ditemukan dalam sebuah naskah kuno. Naskah kuno bernama Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara. Ada Pustaka Raja-Raja I Bumi Jawa Dwipa dan lain sebagainya. Ada banyak pustaka. Nah, pustaka itu konon katanya ditulis oleh Pangeran Wangsakerta. Oke. Nah, pada perkembangan selanjutnya ada yang mengatakan bahwa pustaka itu palsu. Ada yang juga yang mengatakan bahwa itu asli, ya. Nah, pada tahun 70-an itu langsung dicari. Persoalannya di Indonesia dan juga di luar negeri, saya pikir yang namanya sejarah, apalagi sejarah kuno, ya, yang harus diperhatikan adalah apakah ada tinggalan arkeologi mengenai nama tersebut. Ya. Sejauh ini di Indonesia kerajaan tertua adanya di Kalimantan. Kutai. Ya. Kenapa dikatakan Kutai? Padahal dalam 7 yupa yang berdiri di sana tidak ada satu kata pun yang menyebut bahwa ini kerajaan Kutai. Oh gitu. Bahwa itu ditemukan di Kutai, tempatnya Kutai, ya. Maka sampai detik ini kita meyakini bahwa Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Nah, untuk di Pulau Jawa, kerajaan tertuanya itu adalah Tarumanagara. Kenapa dikatakan Tarumanagara? Bahwa jelas pada prasasti di batu tulis di di Ciaruten itu tertera nama Tarumanagara di situ jelas. Dan ada prasasti juga di Muncul Pandeglang. Di situ ada namanya Purnawarma. Nah, ini jelas bahwa kedua nama ini antara Tarumanagara dengan Purnawarman itu ada kaitannya gitu. Nah, ketika dicari bahwa itu adalah nama seorang raja dan ini nama sebuah negara. Hanya itu yang diketemukan. Persoalan Salakanegara sampai detik ini ini adalah tim pelacak Salakanegara dari tahun 99. Dari tahun 99 sampai detik ini belum menemukan adanya satu boleh dikatakan prasasti lah. Prasasti di tempat manapun yang menyebut bahwa Salakanegara di tempat tersebut. Nah, Salakanegara sudah ada 5 yang menyebutkan lokasi Salakanegara. Yang pertama itu Pak Yogaswara. Yogaswara itu waktu mahasiswanya di Unpad dulu
dia menyebutkan bahwa Salakanagara itu ada di Pulau Panaitan. Yang kedua, Pak Saleh Dana Sasmita. Pak Saleh Dana Sasmita mengatakan bahwa Salakanagara itu di sebelah barat Gunung Pulasari, atau yang sekarang Desa Sanghyang Dengdek. Yang ketiga, Pak Ridwan Saidi dalam bukunya Babat Tanah Betawi, dia menyebutkan bahwa Salakanagara itu ada di Condet, Jakarta. Ada juga yang menyebutkan bahwa Salakanagara itu Gunung Salak. Sekarang 4 tuh kan? Bogor berarti ya. Ya, yang terkini ya tahun 2000 itu kami menerbitkan buku bahwa di Mandalawangi tepatnya, yang sekarang menjadi situs Cihunjuran, atau yang kalau kita ke sana ada di situ, selamat datang di situ Salakanagara. Nah, itu hanya sebagai sebuah obsesi masyarakat bahwa ini adalah situs Salakanagara. Nah, persoalan apakah benar di situ pernah diketemukan peninggalan masa Salakanagara? Saya menjawab belum diketemukan. Belum diketemukan. Adapun di situ ada menhir, ada mata air, ada batuan-batuan batu dakon, ada batuan-batuan dolmen, ada batuan-batuan, ada yang seperti coet dan lain sebagainya. Di situ memang lengkap batuan-batuannya. Dan yang lebih menarik, di lokasi tersebut ada semacam peninggalan hasil temuan masyarakat ini berupa genta pendeta. Dan di situ diketemukannya ya, di daerah sekitar seputaran Cihunjuran tersebut. Dan pada tahun 2001 Pak Dr. Ali Fadilah melakukan penelitian di situ. Tepatnya di wilayah mana tuh? Cihunjuran. Di Cihunjuran. Jadi ditarik dari Cikaret sampai ke Balawiku. Itu kurang lebih ada beberapa kilo. Jadi di situ banyak sekali ditemukan keramik Cina pecahannya. Dan keramik Cina itu kita aneh kan? Oh, ada keramik Cina di sini. Yeah. Oh, ada Balawiku di sini. Kalau begitu berarti dulu sebagai tempat masyarakat dong di sini. Itu di sawah. Di sawah ada pecahan keramik Cina. Ya. Nah, jadi saya menyimpulkan, kesimpulan saya pribadi bahwa Salakanagara sampai detik ini belum diketemukan tempatnya. Ya. Kalau misalnya ada masyarakat yang mengklaim bahwa Salakanagara itu di Mandalawangi, ya silahkanlah mengklaim. Yang penting harus ada fakta. Pengklaiman itu harus ada fakta. Tapi menarik tadi soal penemuan keramik Cina itu. Nah, setelah diamati oleh kakak dan tim yang lain pada saat itu, bisa disimpulkan nggak bahwa itu tuh ternyata keramik pada abad berapa begitu? Ya. Itu tuh gimana? Ya, itu abad 9. Itu abad 9. Ya. Yang paling tua di situ abad 9. Abad 9. Ini menurut Pak Dr. Muhammad Ali Fadilah. Kalau saya kan bukan ahlinya. Saya hanya membaca. Dan di situ dan berdiskusi dengan Pak Dr. Ali Fadilah bahwa ini abad 9. Nah, kenapa abad 9? Lagi-lagi dia mengaitkan dengan hasil penelusuran Profesor Claude Guillot. Kalau kita menulisnya Claude Guillot, bacanya Claude Guillot. Bahwa abad 9 daerah Banten Girang itu memiliki sebuah gunung
yang disebut zaman dahulu itu Kailasa, ya, dan itu mungkin adalah Pulasari, dan disitulah tempat zaman dahulu masyarakat memuja Gunung Kailasa. Dan saya yakin di Mandalawangi lah tempatnya. Walaupun masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah mungkin begitu, atau bagaimana? Gini, sejarah yang tidak ada angka tertulis, Oke. ya, itu bisa dipastikan ketika kita melihatnya dan hasil temuannya. Kan temuannya tadi Ya, keramik Cina abad kesekian, ini abad ke-9 kok ada di sini gitu. Maka dan mencari hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, ada kesinambungan antara hasil temuan di Mandalawangi dengan hasil temuan terdahulu yang dilakukan di Banten Girang oleh Pak Ali Fadila. Oke, itu tadi menarik sekali ya teman-teman. Kita awali dengan penemuan arca pada beberapa waktu lalu, kemudian banyak spekulasi yang berkembang soal penemuan itu hingga pada akhirnya ada kesimpulan bahwa itu bukanlah benda asli peninggalan pada masa lampau. Siap. Sementara itu mungkin Kak Dadan. Siap. Nanti kita akan ketemu pada kesempatan selanjutnya. Oke. Mudah-mudahan kakak tetap mau ketika kami undang ataupun kami yang nyamperin kakak gitu. Ya. Itu tadi teman-teman obrolan ringan saya dengan Kak Dadan selaku pemerhati sejarah, juga sejarawan dan salah satu tim peneliti di Banten Heritage gitu. Mudah-mudahan dengan apa yang baru saja disampaikan, informasi yang disampaikan oleh Kak Dadan ini sedikit banyaknya bisa membuka pengetahuan serta cakrawala kita bagaimana sesungguhnya ketika kita masyarakat yang awam menemukan benda-benda semacam itu di sekitar kita. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya nanti di konten-konten selanjutnya, dan tetap pantengin konten kesayangan kita semua di Heritage Channel, karena konten kita dan visi kita ini adalah memajukan kebudayaan dan peradaban. Terima kasih, sampai jumpa, salam budaya.